Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kita mulai kembali pertemuan kita pada sore hari ini. Di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang basis data relasional dan perancangan basis data. Sebelumnya kita review terlebih dahulu. Kemarin sudah kita bahas tentang konsep dasar dari basis data ya. Bagaimana itu, apa itu tentang basis data atau database. Kemudian ada contoh-contohnya. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip dan tujuan dari basis data. Oke, untuk hari ini kita akan belajar apa itu basis data relasional dan perancangan basis data. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Basis data relasional ini adalah merepresentasikan dari bentuk-bentuk tabel, ya, di mana tabel-tabel yang dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama secara umum pada kolom-kolom yang terkait. Nah, komponen dari basis data relasional ini ada tabel, kemudian kolom atau atribut, baris atau record atau tuple, dan yang keempat adalah domain. Nah, contoh dari basis data relasional dapat digambarkan seperti berikut ya. Jadi DBMS, di dalam DBMS ini terdapat tabel-tabel ya. Kemudian tabel-tabel tersebut bisa diakses oleh klien. Contoh skema tabel buku. Di sini ada tabel buku, kode buku, kemudian judul buku. Tabel anggota, ada kode anggota, nama anggota. Tabel peminjaman, ada kode pinjam, tanggal pinjam, dan juga kode anggota. Tabel pengembalian, kode kembali, tanggal kembali, dan juga kode anggota. Tuh, ini skemanya. Nah, skema yang kedua ini bentuknya adalah ada tabel anggota. Di dalam tabel anggota, di sini ada terdapat kode anggota, kemudian ada A01, A02, A03, namanya Surya, Fitri, Syahrul. Kemudian tabel buku, ada kode buku, berisi B01, judulnya pemrograman C++, stoknya ada 10, kemudian B02, judulnya membuat aplikasi 30 menit, stoknya 15, kemudian ada B03, cooking is easy, stok bukunya 15. Ini skemanya sama seperti slide sebelumnya. Apa sih yang disebut dengan tabel? Tabel ini adalah nama. Ya. Tabel itu memiliki nama terdiri dari baris dan kolom. Ya. Jadi tabel itu memiliki nama. Di dalam tabel ada baris dan kolom. Tabel itu harus unik. Jadi unik di sini tidak boleh sama dengan nama tabel yang lain. Ya. Kemudian tabel juga disebut dengan relation atau file. Jadi jangan salah kalau ada disebut relation itu juga tabel, atau file itu juga tabel. Dan penamaannya pasti unik. Nah, kalau dilihat dari slide 3 tadi, slide sebelumnya, di sini ada 4 tabel. Tabel buku, tabel anggota, tabel pinjaman, dan tabel pengembalian. Gitu. Tabel anggota, tabel buku, tabel pengembalian, tabel pinjaman. Kemudian ada kolom atau atribut. Apa itu kolom ya? Kolom atau atribut ini adalah isi dari tabel.
Kolom juga memiliki nama. Kolom yang terdapat di dalam tabel tidak boleh memiliki nama yang sama. Jadi setiap kolom di dalam tabel itu tidak boleh sama namanya. Urutan boleh sembarang. Jadi urutan kolom itu tidak mempengaruhi makna dari tabel. Nama lain dari kolom adalah field atau atribut. Jadi kalau nanti ada penyebutan atribut, penyebutan field, itu sama aja dengan kolom. Di slide sebelumnya, slide 4, ini ada nama, ya, ada nama anggota, judul buku, kode anggota, kode buku, dan seterusnya. Itu adalah kolom atau field atau atribut. Nah, penempatan dari kolom-kolom tidak mempengaruhi. Misalnya di tabel buku ada kode buku, judul, kemudian stok. Ternyata urutannya pakai nama judul buku, stok, baru kode. Itu tidak masalah, tidak berpengaruh. Penempatan kolom-kolom tidak berpengaruh terhadap isi dari tabel. Selanjutnya ada domain. Domain adalah sekumpulan nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih kolom. Ya. Sebuah domain itu bisa dimiliki oleh satu kolom atau lebih. Ya. Tetapi sebuah kolom hanya memiliki satu domain. Jadi sebuah domain itu bisa digunakan di dalam beberapa kolom. Ya. Bisa satu kolom atau lebih. Bisa kolom ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Itu bisa menggunakan domain yang sama. Tapi di dalam satu kolom itu tidak boleh ada atau hanya memiliki satu domain. Karena domain membatasi dan mengatur nilai yang dapat disimpan, maka disebut domain constraint. Jadi domain itu membatasi isi dari nilai-nilai sebuah kolom. Kalau tadi bisa dilihat di slide keempat, itu ada kolom kode anggota. Kita lihat. Kode anggota 3 digit ya, 01 A01. Nah, itu kan 3 digit. Nah, kode anggota karena 3 digit itu bisa digunakan di kode buku. Itu domain. Jadi membatasi hanya 3 digit aja. Selanjutnya ada baris. Baris ini adalah isi dari sebuah objek, ya, objek tabel. Baris pada sebuah tabel itu harus unik, dapat diletakkan pada urutan bebas, tidak mempengaruhi makna dari tabel juga. Baris itu disebut juga record atau tuple. Jadi baris itu nama lainnya sebutannya bisa record atau tuple. Di dalam slide 4 itu ada tuple. Nih, tuple contohnya. Di tuple baris pertama A01 Surya. Tuple kedua A02 Fitri. A03 Syahrul. Seperti itu. Oke, itu tadi objek-objek yang ada di dalam tabel. Sudah barisnya. Kemudian di dalam tabel kita akan mengetahui atau akan bertemu dengan namanya relational key atau bisa disebut key kunci relasi. Relational key ini adalah identifikasi satu atau kelompok kolom yang nilainya dapat membedakan secara unik tabel-tabel tadi. Relation key ini ada 5 nama. Yang pertama ada super key, yang kedua ada candidate key, yang ketiga ada primary key, keempat alternate key, dan foreign key. Baik, kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu. Apa itu super key? Apa itu
kandidat G dan sampai foreign key. Perhatikan dulu tabel di sini, ada tabel anggota, ada tabel pengembalian, tabel buku, kemudian ada tabel peminjaman. Nah, di setiap tabel-tabel ini ada kolom atau atribut yang digunakan sebagai key. Kita bahas dulu. Super key itu apa sih? Nah, super key ini adalah satu atau kelompok kolom yang nilainya secara unik membedakan tabel-tabel record pada suatu tabel. Nah, ini slide sebelumnya ini bisa dilihat. Jadi, masing-masing tabel terdapat satu baris super key. Contoh tabel anggota. Baris pertama ada kode anggota, nama anggota. Kemudian ada tabel buku, kode buku, judul buku atau stok. Itu masuk ke dalam super key. Masing-masing tabel lebih dari satu super key. Ya. Contoh, lebih dari super key, lebih dari satu super key. Tabel anggota, kolom kode anggota, itu super key. Kolom nomor faktur dan kolom nama anggota. Kemudian tabel buku, kolom kode buku, kolom kombinasi kode buku dan judul stok buku. Ini super key. Yang kedua ada kandidat key. Apa itu kandidat key? Kandidat key adalah super key di mana tidak ada satupun himpunan bagian dari super key tersebut menjadi super key lagi. Tidak semua super key menjadi kandidat key. Kandidat key juga terdiri dari dua kolom atau lebih, disebut dengan composite key. Kita lihat. Jadi masing-masing tabel di kolom di atas tadi yang menjadi kandidat key mana aja? Nah, tabel anggota. Di tabel anggota ada kode anggota sama nama. Nah, sebagai kandidat key ini adalah kode anggota. Kemudian ada kolom nomor faktur dan kolom nama anggota, bukan kandidat key. Kita lihat tabel anggota. Nah, tabel anggota, kolom kode anggota sama nama. Itu kandidat key-nya di sini. Kode anggota. Kandidat key-nya di kode anggota. Kalau tabel buku, kandidat key-nya di kode buku. Kandidat key. Kemudian ada primary key. Primary key adalah satu dari kandidat key yang dipilih di antara kandidat key yang lain. Jadi untuk membedakan tabel-tabel secara unik dalam tabel. Jika dalam satu tabel hanya terdapat satu kandidat key, maka key tadi menjadi primary key. Tetapi jika lebih dari satu kandidat key, maka salah satu yang menjadi primary key. Kita lihat contohnya di sini. Jadi primary key ini adalah kata lain dari kandidat key juga. Kalau dilihat, nih contohnya tabel anggota ini kandidat key. Nama anggota bukan kandidat key. Karena kandidat key ini hanya ada satu, maka di tabel anggota ini kode anggota menjadi primary key. Kemudian tabel buku. Tabel buku ini kandidat key-nya kode buku. Judul sama stok itu bukan menjadi kandidat. Maka kandidat key di tabel buku itu menjadi primary key juga. Kalau tabel peminjaman. Nah, di tabel peminjaman ini ada kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku, kode anggota, jumlah, tanggal kembali.
Di sini kandidat key-nya adalah kode pinjam, kode buku, kemudian kode anggota. Nah, ini menjadi kandidat. Dua, kode buku dan kode anggota menjadi kandidat key. Karena harus unik, primary key. Nah, ini diambil salah satu. Ini kode pinjam ini paling unik karena merepresentasikan dari tabel ini. Sedangkan kode buku ini ada di dalam tabel buku. Kode anggota ada di dalam tabel anggota. Itu. Primary key. Kemudian ada alternate key. Alternate key adalah kandidat key yang tidak dijadikan sebagai primary key. Misal di tabel pengembalian, jika tidak memiliki kode kembali sebagai primary key, maka kode pinjam dapat dijadikan alternate key. Tuh. Yang kelima ada foreign key. Apa itu foreign key? Foreign key adalah satu atau kelompok kolom yang nilainya sama atau terkait dengan kandidat key juga pada tabel lain atau pada tabel yang sama. Nah, misalnya foreign key, misalnya di tabel peminjaman ada kolom kode anggota yang terhubung ke tabel anggota. Kemudian ada kolom anggota. Jadi kolom tabel anggota, kode anggota yang ke tabel anggota itu sebagai foreign key. Kemudian ada kolom kode buku, itu foreign key ke tabel buku. Kolom-kolom yang saling terkait ini sangat penting dalam operasi join. Jadi ketika menggabungkan tabel atau join. Nah. Selanjutnya kita akan bahas tentang skema table, skema tabel atau relation schema. Apa itu relation schema? Relation schema ini adalah informasi dasar yang mendeskripsikan tabel yang terdiri atas nama tabel dan sekumpulan pasangan domain. Contohnya di tabel anggota. Contoh skema tabel anggota. Maka anggota, ya, untuk menuliskan skemanya, anggota dalam kurung kode anggota, koma nama. Tuh. Ini skema. Jadi kalau menuliskan skema itu seperti ini. Selanjutnya skema ini adalah sekumpulan tabel dengan masing-masing tabel yang memiliki nama yang berbeda. Nah, contoh ini skema basis data ya, relational database schema. Contoh di dalam skema basis data perpustakaan. Skema besar. Tabel anggota yang pertama. Tabel anggota ini ada kode anggota, nama. Kemudian ada tabel buku, kode buku, judul buku, stok buku. Tabel peminjaman, kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku dan seterusnya. Ini skema. Skema dari relational ya, dari relational database atau skema basis data. Oke, selanjutnya ada integrity constraint. Nah, di dalam bab slide 7 tadi ada mengenai domain constraint ya, domain constraint. Maka terdapat 4 constraint yang ada. Constraint atau batasan yang menjaga integritas data yang disimpan pada basis data. Integrity constraint yang pertama adalah null, kemudian ada entity integrity, yang ketiga ada referential integrity,
Yang keempat, general constraint. General constraint. Kita bahas satu-satu. Nul, apa itu yang disebut dengan nul? Nul atau kosong. Jadi, nul ini nilainya adalah nilai dari sebuah kolom atau tabel yang masih belum diketahui nilainya. Sehingga nilai ini dianggap kosong. Kosong, tidak isi ya. Ini bisa diartikan nilai tersebut tidak dapat diterapkan pada kolom tersebut. Nol tidak sama dengan nol ya, tidak sama dengan minus, tidak sama dengan spasi. Jadi benar-benar nol, kosong. Nilai nol menunjukkan tidak ada nilai. Jadi nol itu tidak ada nilainya sama sekali. Contoh, di dalam tabel kita menuliskan nol. Di dalam tabel buku misalnya, judul bukunya tidak diketahui. Nah, judul bukunya karena tidak diketahui diisi dengan 0. Tapi nilai 0 tidak boleh diisikan atau ditaruh di primary key. Jadi primary key itu tidak boleh menerima null value ya, harus ada isinya. Tuh. Kemudian entity integrity. Entity integrity ini adalah batasan atau aturan yang menyatakan bahwa kolom-kolom primary key tidak boleh menyimpan nilai nol. Ini entity integrity. Jadi batasan-batasan yang ada di dalam tabel itu diatur oleh entity integrity ini. Nah, contohnya tadi primary key ini tidak boleh ada nilai null value, namanya entity integrity-nya sudah diatur. Kemudian referential integrity. Apa itu referential integrity? Referential integrity ini adalah batasan yang menyatakan jika suatu tabel yang memiliki kolom foreign key, nilai dari kolom foreign key-nya tidak boleh kosong. Harus menuju ke kolom kandidat key. Dan jika tidak dimiliki, maka foreign key dapat dituliskan dengan 0. Ya. Ini referential integrity. Ada dua keadaan penulisan 0 tidak perlu dilakukan. Contoh, pada saat kolom tersebut diberikan batasan, tidak boleh diberikan 0. Yang kedua, pada saat kolom tersebut merupakan bagian dari primary key. Jadi tidak boleh ada 0 karena dia menjadi primary key. Yang keempat, ini adalah general constraint. General constraint ini adalah batasan atau aturan yang ditetapkan oleh pemakai atau administrator dari basis data sesuai dengan aturan-aturan yang ada di organisasi atau di perusahaan. Jadi general constraint ini adalah aturan-aturan perusahaan. Misalnya perusahaan menetapkan di dalam database perpustakaan untuk peminjaman tidak boleh diizinkan seseorang ataupun tidak boleh buku itu keluar jika stok bukunya hanya satu. Jadi kalau bukunya tinggal stoknya ada satu, tidak boleh dipinjam misalnya. Itu general. Kemudian misalnya ada aturan lagi, jika anggota memiliki buku yang belum dikembalikan, maka tidak boleh tidak boleh meminjam dulu. Jadi kalau masih punya pinjaman yang belum dikembalikan waktu dia mau pinjam,
itu anggota tidak diperkenankan. Nah, ini general constraint. Oke. Ini tadi skema dari basis data. Kemudian kita akan memasuki perancangan basis data. Bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika merancang basis data. Ketika membangun sebuah basis data, ini ada terdiri dari dua tahapan utama. Yang pertama adalah tahapan analisa dan perancangan. Yang kedua tahapan implementasi. Jadi, apa itu tahapan analisa dan tahapan perancangan? Nah, di sini kita akan melalui tahapan memetakan, kemudian membuat model dari dunia nyata menggunakan notasi-notasi yang ada di dalam perancangan basis data, serta membuat deskripsi implementasi basis data. Nih, secara skemanya dapat dilihat seperti ini. Jadi rancangan basis data secara konseptual dulu. Secara konsep, langkah pertama menentukan penentuan dan analisa fakta-fakta yang ada di lapangan. Apa aja? Ada identifikasi bagian, penemuan fakta, rangkuman hasil penemuan, ya, itu dirangkum. Kemudian langkah kedua adalah membuat IRD. IRD Entity Relation Diagram. Nah, ini nanti di sini ditentukan dulu entitasnya. Ditentukan entitasnya, ditentukan jenis hubungan, kemudian digambarkan IRD-nya. Selanjutnya langkah ketiga adalah memetakan IRD, dipetakan, dijadikan sebuah entitas. Jenis entitasnya apa? Peta atribut bernilai apa, ya? Menentukan. Nah, tahapan di sini ini adalah perancangan. Masih perancangan basis data secara konsep. Kemudian langkah keempat menormalkan struktur tabel. Kalau struktur tabel sudah dinormal, maka tahapan yang kelima adalah membuat definisi skema basis data. Nah, di dalam tahap kelima dan tahap keenam, merancang organisasi file dan indeks, ini adalah perancangan data secara fisik. Secara fisik ini udah berada di udah membuat rancangan basis datanya, DBMS-nya, gitu. Kemudian yang ketujuh adalah mengimplementasikan DDL. Jadi tahapan implementasi. Jadi ada 7 langkah ketika membuat rancangan ini, perancangan basis data. Tahapan analisa dan perancangan dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, merancang basis data secara lengkap. Ya. Ini proses buat data model awal dan tidak bergantung pada seluruh aspek fisik dari basis data. Kemudian tahap yang ketiga, perancangan basis data secara logis. Kalau dilihat di sini, ini tahapannya 3. Jadi konsep perancangan basis data secara konsep. Kemudian yang kedua ini perancangan basis data secara logik. Kemudian yang ketiga nanti secara fisik. Jadi merupakan proses pembuatan model data berdasarkan data model tertentu, tetapi tidak tergantung pada DBMS yang akan digunakan, dan implementasi secara fisik. Ini perancangan secara logis. Kemudian yang ketiga adalah perancangan basis data secara fisik. Nah, kalau secara fisik, proses pembuatan deskripsi implementasi ke basis data ya, pada media penyimpanan sekunder atau hard disk. Di sini menjelaskan tabel-tabel apa aja, organisasi file apa, indeks,
kemudian ada akses, ada integrity constraint, dan langkah-langkah keamanan. Kemudian tahapan yang kedua adalah implementasi. Tadi tahapan perencanaan, tahapan yang kedua adalah implementasi. Nah, tahapan ini mengimplementasikan dari hasil rancangan sebelumnya ya ke dalam basis data yang telah dibuat. Nah, implementasi ini menggunakan aplikasi klien yang disediakan dan dipilih oleh klien. Ya. DBMS yang dipilih apa aja? Apakah menggunakan MySQL, SQL Server, Postgre, kemudian DB2 dan sebagainya, Oracle, ya. Ini tahapan implementasi. Nah, di dalam tahapan implementasi ini sudah menggunakan DBMS. Baik, kita masuk di analisa kasus. Nanti analisa kasus di sini kalian harus membuat rancangan dari basis data yang ada. Contoh analisa kasus di sini. Yang pertama, ada sebuah perpustakaan namanya perpustakaan Smart. Ini adalah perpustakaan umum yang anggotanya adalah pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat. Ya, keberadaan lokasi dari perpustakaan ini di wilayah Jakarta. Pelayanan masih bersifat tradisional. Tradisional ini masih manual. Jadi pencatatannya itu masih menggunakan media baik buku ataupun sudah menggunakan komputer tapi belum terkomputerisasi. Prosesnya, yang pertama, setiap calon anggota akan menjadi anggota harus mengisi formulir terlebih dahulu dengan biaya 10.000. Setelah membayar 10.000, anggota dapat meminjam minimal 3 buku. Masa peminjaman ini hanya 1 minggu atau 7 hari. Untuk keterlambatan pengembalian itu ada denda. Sesuai dengan kondisi denda. Ini ada kondisi dendanya. Denda yang pertama, bila keterlambatan pengembalian dikenakan biaya administrasi Rp500 per hari. Bila terlambat minimal 1 hari, 2 hari, dan sebagainya. Nah, nanti akan ada terbit bukti surat dendanya. Kemudian jika bukunya rusak, ya, maka akan dikenakan biaya untuk perbaikan buku. Ya, nanti juga akan dibuatkan denda. Kemudian bila bukunya hilang, maka dikenakan biaya penggantian seharga buku. Kemudian yang keempat, aturan yang keempat adalah perpustakaan dapat menerima sumbangan dari donatur atau masyarakat yang lain. Nah, tugasnya adalah buat enterprise dari perpustakaan Smart, kemudian tentukan entitas yang terbentuk apa aja yang diperlukan beserta atribut-atributnya. Kemudian tugas secara kelompok, tentukan key dari basis data yang dibuat tadi. Tentukan key dari basis data yang dibuat untuk tema project. Ya. Kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas tema project yang digunakan atau aplikasi basis data ya. Membuat aplikasi basis data itu projectnya apa nanti ditentukan di sini. Tentukan primary key-nya. Oke. Itu aja dari saya. Nanti jika ada pertanyaan, ada yang masih belum jelas, nanti bisa di komentar di kelas Google Classroom-nya. Bisa juga kita diskusi di grup WhatsApp.
Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.